Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Pengendalian Diri, dan Pengelolaan Keuangan Pribadi terhadap Pola Pikir Investasi Jangka Panjang Mahasiswa Generasi Z. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jibrilia Sumampo dengan NIM 233020071. Ini kita masuk dalam bab 1 pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi memudahkan generasi Z untuk mengakses informasi dan platform investasi, namun kemudahan ini tidak selalu diikuti dengan kemampuan literasi keuangan yang baik, pengendalian diri yang memadai, dan keterampilan mengelola uang secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan pola pikir investasi jangka panjang mereka masih rendah, cenderung impulsif, dan kurang terarah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap pola pikir investasi jangka panjang mahasiswa generasi Z. Ini rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pola pikir investasi jangka panjang? Yang kedua, apakah pengendalian diri berpengaruh terhadap pola pikir investasi jangka panjang? Yang ketiga, apakah pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap pola pikir investasi jangka panjang? Yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap pola pikir investasi jangka panjang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengendalian diri terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan pribadi terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Yang keempat, mengetahui pengaruh literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi secara simultan terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori perilaku keuangan dengan menunjukkan hubungan antara literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi terhadap pola pikir investasi jangka panjang generasi Z. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa atau generasi Z, menjadi bahan edukasi untuk meningkatkan literasi dan kebiasaan keuangan yang lebih baik. Bagi lembaga pendidikan, menjadi referensi untuk mengembangkan materi pembelajaran atau program literasi keuangan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program peningkatan literasi dan partisipasi investasi generasi muda. Dua, tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengelola sumber daya keuangan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan agar tujuan keuangan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks individu, manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana seseorang mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi untuk mencapai kesejahteraan finansial. Menurut Bambang Rianto 2013, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, menentukan penempatan dana pada aset yang menguntungkan. Yang kedua, keputusan pendanaan memilih sumber dana yang tepat dan efisien. Yang ketiga, keputusan dividen, mengatur pembagian laba dan dana untuk investasi. Yang keempat, manajemen modal kerja, memastikan kelancaran arus kas harian. Fungsi manajemen keuangan yang pertama, perencanaan keuangan, yang kedua, penganggaran, yang ketiga, pengendalian dan evaluasi keuangan,
Yang keempat, pengelolaan likuiditas. Yang kelima, pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama, memaksimalkan nilai. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, menghindari risiko berlebih. Yang keempat, mencapai keberlanjutan finansial. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Literasi keuangan atau X1. Literasi keuangan adalah kemampuan individu memahami konsep keuangan, mengelola uang, memanfaatkan produk keuangan, serta membuat keputusan finansial yang tepat. Menurut Clapper et al. 2015, literasi keuangan mencakup kemampuan untuk memahami informasi keuangan, membuat keputusan terkait pengelolaan uang, serta mengantisipasi risiko dan peluang dalam kehidupan finansial. Yang mempengaruhi literasi keuangan. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pengalaman finansial. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, pendapatan keluarga. Yang kelima, akses informasi. Manfaat literasi keuangan membantu individu mengelola keuangan dengan bijak, mengurangi risiko. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan finansial. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan nasional. Indikator literasi keuangan yang pertama, pengetahuan keuangan. Yang kedua, pemahaman tabungan dan pinjaman. Yang ketiga, pemanfaatan asuransi. Yang keempat, pengetahuan investasi. Selanjutnya, pengendalian diri X2. Pengendalian diri adalah kemampuan individu menahan impuls, mengatur emosi, dan mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan jangka panjang. Menurut Michelle 2014, pengendalian diri mencakup kemampuan menunda kepuasan sesaat demi pencapaian hasil yang lebih besar di masa depan, sehingga individu dapat membuat keputusan rasional dan terencana. Jenis pengendalian diri yang pertama, kontrol impuls. Yang kedua, kontrol emosi. Yang ketiga, fokus perhatian. Yang keempat, menunda kepuasan. Yang kelima, menghindari keputusan risiko impulsif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengendalian diri. Yang pertama, kondisi psikologis. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, faktor biologis. Selanjutnya, pengelolaan keuangan pribadi atau X3. Proses merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi keuangan individu untuk mencapai tujuan finansial seperti tabungan, investasi, dan proteksi risiko. Menurut Gitman dan Joeng 2008, pengelolaan keuangan pribadi merupakan kemampuan individu untuk merencanakan dan mengontrol arus kas, masuk dan keluar, mengalokasikan dana untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, serta meminimalkan risiko kerugian finansial. Jenis pengelolaan keuangan yang pertama, penyusunan anggaran, pengaturan pengeluaran, menabung, investasi, manajemen risiko. Selanjutnya, indikator pengelolaan keuangan yaitu perencanaan keuangan, disiplin pengeluaran, kebiasaan menabung, pengendalian pengeluaran, perencanaan tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, pola pikir investasi jangka panjang atau Y. Pola pikir investasi jangka panjang adalah cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan tujuan masa depan, perhitungan risiko, dan orientasi manfaat jangka panjang. Individu dengan pola pikir ini cenderung disiplin, sabar, tidak impulsif, dan memahami konsep risiko serta pertumbuhan aset. Menurut Robert T. Kiyosaki 2001, menyatakan bahwa pola pikir investasi jangka panjang adalah kesadaran finansial yang menempatkan uang untuk bekerja demi menghasilkan lebih banyak uang. Ini melibatkan pandangan strategis terhadap keuangan pribadi dan kemampuan menunda kepuasan sesaat untuk keuntungan masa depan. Tujuan pola pikir investasi jangka panjang. Yang pertama,
yaitu membantu individu membuat keputusan finansial rasional. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan stabilitas keuangan. Yang ketiga, membentuk kedisiplinan dan arah keuangan masa depan. Yang keempat, menghindari perilaku konsumtif. Yang kelima, mencapai kemandirian finansial di masa mendatang. Indikator pola pikir investasi jangka panjang yang pertama yaitu orientasi masa depan, yang kedua disiplin dan konsistensi investasi. Yang ketiga, toleransi risiko dan kemampuan menunda kepuasan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pola pikir investasi yang pertama yaitu literasi keuangan, yang kedua orientasi masa depan, yang ketiga pengendalian, yang keempat kebiasaan dan pengalaman finansial. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu menurut Kulintang dan Putri tahun 2024 yang berjudul Peran Literasi Keuangan, Risk Tolerance, Overconfidence, dan Financial Technology dalam keputusan investasi. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan memahami konsep keuangan dan instrumen investasi sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku investasi yang bijaksana pada generasi muda. Yang kedua, penelitian terdahulu menurut Dewi dan Krisnawati tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Finansial Literasi, Risk Tolerance, dan Overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi pada usia produktif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pengendalian diri berperan penting dalam membentuk pola pikir investasi jangka panjang. Selanjutnya, penelitian terdahulu menurut Restianti, Sakti, dan Suryani tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Financial Behavior, Financial Literasi, dan Financial Technology terhadap keputusan berinvestasi generasi Z. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan perilaku finansial atau financial behavior dan pengelolaan keuangan pribadi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi generasi Z. Jangka pemikiran. Pola pikir investasi jangka panjang merupakan pola berpikir seseorang dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan tujuan masa depan, kemampuan menunda kepuasan, serta pemahaman risiko. Pola pikir ini tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama, literasi keuangan berperan penting dalam membentuk kemampuan individu memahami instrumen keuangan, merencanakan keuangan, dan mengambil keputusan investasi yang rasional. Individu dengan literasi yang baik cenderung memiliki pemahaman tentang pentingnya investasi jangka panjang. Yang kedua, pengendalian diri mempengaruhi bagaimana seseorang mengatur perilaku konsumtif. Individu dengan pengendalian diri yang kuat lebih mampu menunda keinginan jangka panjang demi tujuan finansial jangka panjang, termasuk investasi. Yang ketiga, pengelolaan keuangan pribadi mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyusun anggaran, menabung, dan mengatur pengeluaran. Pengelolaan keuangan yang baik membantu individu menyisihkan dana secara konsisten untuk investasi. Berdasarkan hubungan teori tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin baik literasi keuangan, semakin baik pengendalian diri, dan semakin baik pengelolaan keuangan pribadi, maka semakin baik pula pola pikir investasi jangka panjang mahasiswa generasi Z. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis parsial atau UJT, di mana literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Kedua, pengendalian diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Yang ketiga, pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Selanjutnya, hipotesis simultan atau UJF, di mana literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola pikir investasi jangka panjang.
bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel melalui analisis statistik. Menurut Creswell tahun 2014, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai hubungan antara variabel, menguji hipotesis, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat generalisasikan berdasarkan analisis data berbentuk angka. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2025 dan bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Responden penelitian adalah mahasiswa FEB yang termasuk generasi Z. Definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen atau Y dan variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan yang jelas mengenai setiap variabel sehingga dapat diukur secara spesifik serta memudahkan dalam penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa FEB Unima yang termasuk kategori generasi Z berjumlah 150 orang. Sampel. Penentuan sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh sampai sebanyak 110 responden. Kemudian ditambah cadangan menjadi 121 responden agar data lebih stabil. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert 1-5 yang dibagikan secara online melalui Google Form dan offline. Responden diminta memilih tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan mewakili indikator setiap variabel. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan setiap item pertanyaan pada kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan konsisten. Yang kedua, uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda, digunakan untuk melihat pengaruh literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi terhadap pola pikir investasi jangka panjang. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang berikut, uji T untuk pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Selanjutnya, uji F untuk pengaruh variabel secara simultan. Selanjutnya, koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana literasi keuangan, pengendalian diri, dan pengelolaan keuangan pribadi berperan dalam membentuk pola pikir investasi jangka panjang pada mahasiswa generasi Z, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan program edukasi keuangan yang lebih efektif dan relevan bagi generasi masa kini. Presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.